Selamat datang di BRA, belajarlah dari para pemimpin teknologi terbaik di Asia Tenggara. Bangun masa depan, belajar dari masa lalu, dan tetap menjadi manusia di antaranya. Tak ada omong kosong tentang kesuksesan. Saya Jeremy Au, pemodal Ventura, pendiri serial MBA Harvard, kutu buku fiksi ilmiah, dan ayah dari 2 anak perempuan. Setiap minggu, kami membahas berita startup, mewawancarai para pembuat perubahan, menjawab pertanyaan pendengar, dan berbagi wawasan pribadi. Bergabunglah dengan gerakan kami yang beranggotakan lebih dari 40,000 orang dan dapatkan transkrip sumber daya. Dan komunitas di www.bravesea.com. Tetap sehat dan tetap berani. Mohan Belani, CEO HMP, co-founder E27, menyanggah kepercayaan umum bahwa sulit untuk menghasilkan uang di media dan acara. Dia menekankan bahwa, meskipun menantang, usaha ini bisa sangat menguntungkan jika dijalankan dengan benar. Dia menyarankan perusahaan rintisan untuk membangun lapisan acara untuk meningkatkan visibilitas dan pendapatan yang signifikan. Saran ini berakar dari pengalamannya yang luas dalam menjalankan E27, sebuah platform ekosistem teknologi terkemuka di Asia Tenggara. E27 menghadapi banyak tantangan di masa-masa awalnya, termasuk meja bundar yang berantakan dan kurangnya arah yang jelas. Belani dan rekan pendirinya, Thaddeus, menyusun rencana 6 bulan untuk mengatur ulang merek dan cap table, menarik investor dari Jepang, Thailand, Taiwan, dan Indonesia. Mereka bertujuan untuk berekspansi ke pasar-pasar baru, namun segera menyadari bahwa hanya sedikit pemain regional yang aktif, sehingga mendorong E27 untuk melakukan upaya ekspansi sendiri. Selama 13 tahun, Belani melihat ekosistem teknologi tumbuh secara signifikan. Dia sekarang merefleksikan pentingnya menggandakan model pendapatan langsung seperti perolehan prospek, pemasaran konten, dan acara sejak dini, daripada mencoba berinovasi terlalu berbeda. Pandemi COVID-19 menjadi ancaman besar bagi E27, yang terutama bergantung pada acara fisik untuk mendapatkan pendapatan. Belani mengambil keputusan sulit untuk membatalkan acara daripada menundanya, mendorong timnya untuk beralih dengan cepat ke model online. Pergeseran ini terbukti berhasil, dengan pendapatan media dan webinar pencocokan bisnis online yang berkinerja sangat baik. Terlepas dari tantangan transisi, E27 mengalami tahun-tahun terbaiknya pada tahun 2021, 2022, dan 2023. Mohan menekankan perlunya kreativitas dan kepemimpinan pragmatis selama krisis, seperti yang ditunjukkan oleh strateginya untuk menangguhkan gaji alih-alih melakukan PHK, yang mempertahankan moral tim dan fungsionalitas perusahaan. Mohan memulai angel investing pada tahun 2013, dengan memanfaatkan dana sekunder dari E27 untuk berinvestasi di dana seperti Golden Gate Ventures. Langkah ini membangun kredibilitasnya dan mengajarinya cara berinvestasi. Ia awalnya berfokus pada perusahaan teknologi yang mengganggu industri tradisional, namun kemudian beralih ke investasi publik dari tahun 2015 hingga 2018 untuk pembelajaran yang lebih luas. Pada tahun 2018, ia kembali ke investasi startup, menciptakan portofolio yang beragam di berbagai tahap dan geografi. Ia mendirikan Orvel Ventures, yang bertujuan untuk memberikan dukungan yang lebih relevan kepada para pendiri tahap awal. Ia percaya bahwa ekosistem VC di Asia Tenggara masih berada di tahap awal perkembangannya, dan menekankan pentingnya dana lokal yang dikelola oleh YP lokal yang berinvestasi di perusahaan lokal. Baginya, dana yang lebih kecil dengan tesis yang terfokus dan investasi tahap awal lebih disukai. Dia tetap didorong oleh visi para pendiri dan bertujuan untuk memberikan kontribusi yang berdampak melalui investasinya. Mohan membagikan perjalanannya dalam bertransisi dari pendekatan yang kurang terstruktur ke pendekatan yang lebih sistematis dan reflektif. Dia menggunakan OKR dan refleksi mingguan untuk merencanakan hidupnya dalam periode kuartalan, memastikan peningkatan berkelanjutan dan keselarasan dengan tujuannya. Nasihatnya kepada dirinya yang lebih muda menekankan pentingnya membangun sistem dan proses untuk efisiensi dan refleksi diri untuk menjalani kehidupan yang memuaskan. Perjalanan Mohan dari seorang sarjana yang menggemari teknologi hingga menjadi pemain kunci dalam ekosistem teknologi di Asia Tenggara memberikan wawasan yang berharga dalam membangun bisnis media dan acara yang sukses, menghadapi krisis, dan melakukan investasi yang berdampak. Kisahnya menyoroti pentingnya kemampuan beradaptasi, pembelajaran berkelanjutan, dan perencanaan strategis dalam mencapai kesuksesan jangka panjang. Thank you for listening to Brave. If you enjoyed this episode,
Please share the podcast with your friends and colleagues. We would also appreciate you leaving a rating or review. Head over to www.bravesea.com for member content, resources, and community. Stay well and stay brave.